Halo sahabat budaya, perkenalkan saya Adi Utarini, dosen di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Senang sekali saya mendapat kesempatan untuk mengisi salah satu sesi pada rangkaian acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020. Ini merupakan agenda tahunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di tahun 2020 ini, PKN kembali diselenggarakan dengan mengangkat tema tutur, kultur, dan luhur. Harapannya lewat konferensi yang dibangun, ada diskusi lewat tutur dalam upaya mengangkat nilai budaya atau kultur yang mengakar dalam diri untuk kemudian ditinggikan di tengah masyarakat saat ini atau luhur. Dalam sesi berjudul Budaya sebagai Alat Komunikasi Sains dan Pencegahan Bencana, saya akan menyampaikan mengenai inovasi teknologi Wolbachia dalam pengendalian denggi atau demam berdarah di Yogyakarta. Demam berdarah adalah penyakit yang sangat dikenal oleh masyarakat. Di Indonesia, demam berdarah terdapat di hampir seluruh wilayah di negeri ini. Penyebabnya adalah virus denggi yang dibawa oleh nyamuk. Sekalipun kecil, nyamuk adalah hewan yang paling mematikan. Bermacam cara telah kita gunakan untuk mengurangi nyamuk, mencegah gigitan nyamuk, mematikan nyamuk, namun nyamuk masih saja banyak di sekitar kita. Kami, Universitas Gadjah Mada, bekerja sama dengan Monash University dan Yayasan Tahia, mempunyai cara yang unik untuk menyelesaikan masalah denggi. Kami di World Mosquito Program Yogyakarta menggunakan nyamuk berwolbachia. Kemudian ember ini kami isi dengan telur nyamuk. Kita masukkan. Kemudian ada pelet nyamuk. Dan kemudian kita isi dengan air. Lalu ember ini kami titipkan ke warga masyarakat. Dan setiap 2 minggu sekali, kami ganti dengan telur nyamuk yang baru dan diisi dengan air lagi. Nah, bagaimana bisa? Kok ember yang berisi telur nyamuk itu bisa digunakan untuk mengendalikan demam berdarah? Begini ceritanya. Bakteri Wolbachia adalah bakteri alami yang terdapat pada hampir 70% serangga di sekitar kita. Misalnya di lalat buah, kupu-kupu. Apabila serangga yang jantan berwolbachia kawin dengan betina tanpa wolbachia, maka telurnya tidak menetas. Sedangkan apabila betina yang berwolbachia, maka turunannya akan berwolbachia. Pada tubuh nyamuk Aedes aegypti, pembawa denggi, bakteri Wolbachia ini dapat menghambat perkembangan virus demam berdarah. Disinilah letak inovasinya. Singkatnya, kami ini beternak nyamuk. Di lab serangga yang terletak di kampus UGM, kami menyiapkan nyamuk berwolbachia yang semirip mungkin karakteristiknya dengan nyamuk yang ada di habitat alami. Sehingga nyamuk liar ini tertarik dan kemudian kawin dengan nyamuk yang sudah berwolbachia. Jadi ini ibarat sebuah proyek perjodohan, tetapi perjodohan nyamuk. Setelah memeriksa keamanan, kelayakan teknologi, pada tahun 2016 kami mulai melepaskan nyamuk di separuh wilayah kota Yogyakarta. Agar hasilnya valid, kami membandingkan wilayah yang diberi intervensi Wolbachia dan wilayah kontrol. Tentu saja seluruh wilayah tetap menerapkan kegiatan program pengendalian demam berdarah, seperti pemberantasan sarang nyamuk, gerakan satu rumah satu jemantik, dan sebagainya. Di lab serangga kami, jutaan nyamuk dihasilkan per minggu, kemudian dilepaskan telur nyamuk di dalam ember. Ada lebih dari 8.000 ember selama 9 bulan di kota Yogyakarta. Tim kami juga menempatkan lebih dari 400 perangkap nyamuk
di wilayah penelitian, dan setiap minggu mereka mengkoleksi nyamuk yang ada di perangkap itu, dibawa ke laboratorium untuk kemudian diperiksa apakah nyamuknya sudah berwolbachia. Nah, setelah hampir semua wilayah sudah sebagian besar nyamuknya berwolbachia, maka kami mulai memantau pasien-pasien denggi yang datang ke puskesmas. Di wilayah manakah mereka tinggal? Apakah mereka tinggal di wilayah yang ada nyamuk wolbachianya, ataukah mereka tinggal di wilayah kontrol? Dan dengan berjalannya waktu, kemudian kami mengamati bahwa teknologi mulai bekerja. Kasus denggi yang pada gambar ini dengan simbol titik merah terlihat lebih banyak di wilayah kontrol yang berwarna putih. Sahabat budaya tentu sudah tidak sabar lagi nih mendengarkan hasil akhirnya. Apa bisa teknologi ini menurunkan kejadian denggi? Setelah 3 tahun, jawabannya adalah bisa. Kejadian denggi di wilayah dengan nyamuk berwolbachia turun sangat drastis, 77,1% lebih rendah dibandingkan dengan wilayah kontrol. Dan kunci keberhasilannya adalah pada penerimaan masyarakat. Disinilah terjadi titik temu antara budaya dan penelitian. Kami sejak awal menggunakan pendekatan budaya untuk berbagai tujuan. Keputusan-keputusan penting dalam proses penelitian dan strategi pelibatan masyarakat berakar pada pendekatan kultural. Sebagai ilustrasi, di awal kami memulai kerja besar ini bersama masyarakat dan pemangku kepentingan dengan pendekatan budaya dalam bentuk upacara kenduren. Ya, upacara ini untuk berterima kasih kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan juga sekaligus meminta kekuatan dari Tuhan agar dihindarkan dari berbagai hambatan ketika melakukan kegiatan ini. Ilustrasi yang lain adalah bahwa pemilihan teknologi untuk menyebarkan nyamuk juga mempertimbangkan budaya masyarakat dalam mengambil keputusan. Budaya mendekatkan pemahaman terhadap masyarakat dan juga kepekaan kami sebagai peneliti. Pada fase awal, pelepasan nyamuk kami menggunakan nyamuk dewasa. Namun kami belajar bahwa pelepasan nyamuk dewasa ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Sehingga kami beralih menggunakan telur di dalam ember tadi. Dan dengan menggunakan teknologi ini, masyarakat ternyata justru antusias, ya. Antusias, penasaran, dan rasa memiliki masyarakat ini bangkit melalui cara pelepasan telur nyamuk di dalam ember. Peran masyarakat di sini adalah mengasuh embernya, menjaga ember agar tidak tumpah airnya, dan juga tidak hilang ember itu, jadi agar tetap berada pada tempatnya. Nah, karena ember ini di sekelilingnya sudah dilengkapi dengan lubang-lubang, nah ini lubang ini adalah tempat keluarnya nyamuk tadi. Tidak jarang juga masyarakat malah meminta tambahan ember gitu ya. Bu, embernya minta lagi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang antusias dan juga paham akan teknologi ini. Ketika kami memilih wilayah penelitiannya, itu ketika kami harus membagi mana wilayah intervensi dan mana yang menjadi wilayah kontrol, hal ini juga dilakukan bersama-sama masyarakat secara transparan menggunakan cara randomisasi. Dan hasilnya kita melihat bahwa nyamuk berwolbachia ini kerasan di Yogyakarta. Dan tetap terus berkembang biak, stabil dan bertahan tetap tinggi di populasi alaminya. Sahabat budaya, membangun kepercayaan masyarakat dan keberpihakan masyarakat perlu dilakukan sejak dini.
Budaya kita menempatkan wanita pada posisi yang terhormat. Mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap masalah kesehatan masyarakat. Keterbukaan, saling percaya, lebih mudah terbangun dengan mengajak masyarakat berkunjung secara langsung dan melihat penelitian ini dari dekat. Kami sering mengajak masyarakat untuk berkunjung ke laboratorium dan kemudian mereka melihat sendiri bagaimana proses sejak nyamuk itu dibawa ke laboratorium, kemudian dimandikan nyamuknya, sampai dengan angka frekuensi Wolbachia itu dihasilkan. Kami juga mengidentifikasi kelompok-kelompok berdaya di masyarakat untuk bertukar pemikiran. Secara tulus kami membantu aktivitas mereka, apapun yang mereka kerjakan, bisa pemberantasan sarang nyamuk, atau sekedar membersihkan Sungai Code, berpawai bersama, menjadi juri lomba kegiatan di masyarakat, berbagai aktivitas kita lakukan bersama. Nah, dengan cara ini mereka pun juga lebih tertarik, apa sih yang kita lakukan, gitu ya. Para champion kami di masyarakat juga sangat aktif membantu kami untuk menyebarluaskan kegiatan ini. Pendekatan budaya juga kami gunakan ketika memilih media untuk memberikan informasi ke masyarakat. Dan kami mempelajari bahwa berkeliling, menyapa masyarakat, berbaur di masyarakat secara aktif ini justru lebih efektif daripada memasang baliho yang besar-besar di pinggir jalan itu. Jadi di penelitian ini salah satu cara yang kami gunakan, kami menamainya pitpaganda atau propaganda dengan sepeda. Ya, cara ini sangat mengakrabkan kami dengan masyarakat. Jadi sahabat budaya, ini adalah beberapa strategi yang kami gunakan di dalam penelitian tentang teknologi Wolbachia untuk penurunan demam berdarah. Penelitian teknologi nyamuk berwolbachia telah berhasil menurunkan kejadian demam berdarah di Yogyakarta. Sebuah temuan baru dapat dihasilkan melalui strategi penelitian yang mengintegrasikan pendekatan budaya. Budaya menjadi our way of doing research, cara kami melakukan penelitian. Sehingga masyarakat dapat menerima teknologi ini dengan baik dan hasilnya terbukti bermanfaat. Proses besanan nyamuk berwolbachia dan nyamuk yang ada di habitat alam telah berhasil. Dan ke depan kami berharap agar teknologi ini dapat diterapkan di wilayah lain sehingga demam berdarah tidak lagi menjadi masalah kesehatan yang besar di bumi Indonesia tercinta. Nantinya seluruh rangkaian acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020 akan dapat ditonton sepanjang bulan November 2020. Mulai dari konferensi, pagelaran, pameran, parade, hingga kompetisi. Keseluruhan rangkaian acara ini akan dapat sahabat budaya saksikan di berbagai platform digital, mulai dari televisi hingga layanan video streaming. Sesi ini nantinya juga dapat ditonton dalam salah satu sesi pada rangkaian acara konferensi. Akhir kata, salam untuk seluruh sahabat budaya dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu.